Selamat pagi teman-teman. Bersyukur ketika kita bisa sama-sama lagi pada hari ini untuk beribadah. Bersyukur juga karena Tuhan sudah mengundang kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Teman-teman, untuk mengawali ibadah, aku mengajak teman-teman untuk kita boleh saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari teman-teman, kita datang kepadanya, kita mau puji dan sembah Tuhan kita nyanyikan lagu Erat Dengan Hatimu. Kita katakan betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Dia membawa, kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita katakan betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, ketika Engkau boleh mengundang kami untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh sucikan dan kuduskan hidup kami, supaya kami boleh dan layak untuk menghadap Engkau untuk beribadah. Ya Bapa, kiranya Engkau juga yang boleh memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk kita boleh mengambil sikap doa lagi. Kita mau mengaku, kita mau akui semua dosa kita, kesalahan kita. Apapun itu dosanya, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena tidak ada dosa yang kecil maupun besar, itu semua sama-sama dengan dosa. Mari teman-teman, kita mau akui setiap dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena tidak ada kasih yang ada di dunia ini seperti kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kita katakan kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mau mengampuni setiap dosa kami. Engkau mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk salib-Mu yang begitu besar bagi kami. Ya Bapa, kiranya kami juga boleh terus berkomitmen untuk hidup terus sesuai dengan apa yang Engkau mau. Menjadi anak-anak Engkau yang boleh taat akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Benar teman-teman, dosa kita telah diampuni oleh-Nya. Kita ditebus oleh darah-Nya yang begitu mahal. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan memuliakan Tuhan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 23-24, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari teman-teman kita mau puji dan sembah Tuhan kita angkat pujian, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Baru bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa
kemuliaan buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebelum masuk ke firman Tuhan, aku mau sharing sedikit tentang manusia baru. Jadi tema kita hari ini tuh ada berhubungan dengan manusia baru. Dulu pas zaman lagi abis baptis gitu ya, berpikir kayak, abis baptis hidupnya harus suci, harus hidup kudus, nggak boleh berbuat dosa, istilahnya meninggalkan dosa-dosa lama gitu. Tapi ternyata saat dijalanin, tidak semudah itu, tidak semulus yang diharapkan atau yang dipikirkan gitu. Nah, akhirnya aku punya pembelaan seperti ini. Ya wajar, kan kita manusia itu berdosa, jadi pasti melakukan dosa. Nah, tapi ternyata pembelaan aku itu menjadi bumerang sendiri buat aku gitu. Akhirnya ketika udah dibaptis, nggak ada tuh perbedaan antara aku yang dulu dengan aku yang sekarang sudah dibaptis gitu. Istilahnya kan kalau waktu itu ketika mau dibaptis, berarti kan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita berharap untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, tapi ternyata after dibaptis nggak ada perbedaan gitu dalam hidup aku. Terus jadi mikir gitu, jadi sebenarnya arti dari manusia baru itu apa sih gitu. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, manusia baru itu bukan masalah kayak kita udah dibaptis atau enggak kita sudah klaim bahwa diri kita sudah mau diubahkan sama Tuhan, terus ya udah kita jalanin aja kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya masih jatuh dalam dosa ya wajar, kan kita manusia, kita berdosa gitu. Tapi sebenarnya hal itu nggak benar gitu teman-teman. Ternyata untuk ketika kita sudah menyatakan bahwa kita mau diubahkan sama Tuhan, kita mau menjadi manusia yang baru, seharusnya kita itu komit untuk menjalankan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Komit untuk hidup sebagai anak Kristus gitu. Minta pertolongan Tuhan untuk kita itu bisa menjaga kekudusan diri kita, hidup kita. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ya fokusnya kita adalah gimana caranya kita bisa mencerminkan nih kalau kita tuh anak Tuhan, kita telah diubahkan gitu. Akhirnya pas lagi persiapan liturgis ini, hari ini, jadi mikir lagi gitu. Sebenarnya gue udah benar-benar menjaga kekudusan belum ya gitu. Udah jadi anak Tuhan yang benar belum ya? Atau jangan-jangan orang-orang di sekitar tuh malah melihat kayak nggak ada Kristus dari dalam hidupnya si Wen-Wen tuh nggak ada deh gitu. Nah teman-teman, akhirnya pas lagi nyari-nyari lagu, ketemu satu lagu yang berjudul Pribadi yang Agung. Nah, pas di ref lagu ini ada dikatakan, Tuhan selidikilah jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu. Waduh, pas baca liriknya kayak gitu, langsung mikir, Tuhan, gue setia nggak ya? Aku nih bener-bener sayang nggak ya sama Tuhan gitu. Setelah sekian lama jadi anak Tuhan, dibaptis juga udah lama, udah berkali-kali juga pasti rekomitmen. Apakah aku ini benar-benar sudah menjadi manusia baru? Sudah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Sudah menjaga kekudusan gitu. Nah teman-teman, aku harap dengan hari ini nih, kita bisa sama-sama untuk introspeksi diri dan melihat gitu, apakah kita itu hidup memang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita hidup sudah mencerminkan sebagai anak Kristus. Kita hidup sudah menjaga kekudusan kita. Bukan berarti kalau misalnya menjadi manusia baru kita nggak berdosa lagi, enggak. Tapi apakah kita benar-benar berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukannya mengikuti kedagingan kita atau keegoisan kita, kemauan kita lagi sebagai manusia gitu. Atau jangan-jangan manusia baru itu hanya status dalam hidup kita. Nah, mari sama-sama
kita mau menyanyikan lagu Pribadi yang Agung, kiranya lagu ini benar-benar juga bisa menjadi refleksi buat kita dan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, Pribadi yang Agung. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku, Engkau terang dambaan jiwaku, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga, hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Kita katakan, Engkau sahabatku, Engkau sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Oh Tuhan, oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Mengasihimu, pribadi yang agung. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh Vivi Gopur. Selamat pagi teman-teman, Shalom, kita doa yuk. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh berdoa bersama untuk kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Tuhan, banyak hal di dalam hidup kami yang terkadang tanpa kami sadari ternyata itu membuat kami hidupnya dengan label manusia lama. Apa itu manusia lama? Lalu kalau ada yang lama berarti ada yang baru. Tuhan, mampukan kami mengerti setelah kami mendengar firman-Mu nanti lewat khotbah tentang apa manusia lama dan bagaimana manusia yang baru. Jika kami sudah mengerti, tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi manusia baru yang seharusnya kami jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami, menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Amin. Teman-teman, judul yang dikasih Kolose pada hari ini adalah The Case of the Dead Old Man. Ya, The Case of the Dead Old Man. Ya, kasus tentang kematian manusia lama. Wow, keren banget ya judulnya ya. Tetapi teman-teman tahu nggak bahwa The Case of the Dead Old Man itu sama artinya ya dengan when the old man dies, the new man gains freedom. Ya, jadi kasus tentang kematian manusia lama dikatakan sama dengan ketika manusia lama mati, maka manusia baru memperoleh kemerdekaan. Emang kenapa bisa dibilang begitu ya?
Menurut teman-teman, kenapa sih bisa dibilang begitu? Kalau manusia lama mati, ya artinya gampangnya gitu ya, manusia baru tuh memperoleh kemenangan. Manusia baru yang menang. Kalau yang lama mati, yang baru yang menang. Ya, teman-teman, maksudnya apa? Yuk kita lihat deh ya, kenapa bisa dibilang begitu ya. Kita lihat ya, manusia lama. Kita lihat dulu old man itu kayak apa, manusia lama itu kayak apa. Ternyata teman-teman, old man atau manusia lama adalah orang yang tidak mengenal Allah. Wow, orang yang tidak mengenal Allah. Siapakah mereka? Lalu bagaimana hidup mereka sampai mereka dibilang manusia yang tidak mengenal Allah? Teman-teman, kita bisa baca ya bagian ini dari Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-17 sampai 19. Di situ dijelasin tentang apa sih yang disebut manusia lama. Siapa sih yang disebut manusia lama itu? Kenapa sih manusia lama kok dibilang orang yang tidak mengenal Allah? Ya, teman-teman, kita lihat ya. Dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Teman-teman pasti punya Alkitab, mari buka Alkitabnya ya. Kita lihat satu-satu. Ayat 17. Sebab kukatakan dan kutegaskan hal ini kepadamu di dalam Tuhan. Udah dikatakan dan ditegaskan buat kita di dalam Tuhan lagi ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Old man adalah orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka adalah seperti ini. Ayat 17 tadi ya. 1. Pikiran mereka sia-sia. Lalu yang kedua, pengertian mereka ya atau pemikiran mereka itu gelap. Itu di ayat ke-18 ya. Lalu lihat lagi mereka itu hidupnya seperti apa? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, orang yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, yang di hati mereka itu kebodohan dan kedegilan. Isinya itu kebodohan dan kedegilan. Ya. Nah, teman-teman, terus apa lagi? Ayat ke-19 sekarang kita lihat ya. Ayat ke-19 dikatakan perasaan mereka bagaimana teman-teman? Perasaan mereka itu tumpul. Ya. Perasaan mereka itu tumpul. Teman-teman, manusia lama kenapa dikatakan adalah orang yang tidak mengenal Allah? Karena apa? Karena pikiran mereka itu sia-sia. Jadi apa yang ada di kepalanya itu semuanya tuh menghasilkan kesia-siaan. Ya, lalu yang kedua dikatakan pengertian mereka gelap. Jadi apa yang dipikirkan oleh mereka itu, apa yang dimengerti oleh mereka itu semuanya tuh gelap, nggak jelas gitu. Ya, lalu jauh. Ya, karena mereka tidak mengenal Allah, mereka hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Terus yang ada di hati mereka itu cuman kebodohan dan kedegilan. Teman-teman tahu apa itu kedegilan? Kedegilan itu sama dengan kekeras kepalaan, stubborn. Teman-teman, mereka hidupnya kayak gitu. Dan perasaan mereka adalah perasaan yang tumpul. Lalu yang lebih parah lagi daripada hal ini yaitu apa? Mereka menyerahkan diri mereka kepada apa? Kepada hawa nafsu. Teman-teman, hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan yang selalu memuaskan hasrat diri sendiri. Itu hawa nafsu. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu hidupnya kayak gitu. Lalu jadi yang mereka kerjakan apa? Karena mereka menuruti hidupnya, menuruti hawa nafsu, yang mereka kerjakan apa? Yang mereka kerjakan adalah keserakahan dan segala macam kecemaran. Jadi mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Teman-teman, mereka mengerjakan dengan serakah. Waduh, parah ya. Mengerjakan hawa nafsu mereka, keinginan daging mereka, pemuasan akan kebutuhan fisik mereka itu
bukan hanya biasa-biasa aja, tetapi dengan serakah. Ya, segala kecemaran itu mereka lakukan dengan serakah. Teman-teman, coba teman-teman ya, di rumah nanti teman-teman pikirin deh, hal-hal yang cemar itu apa aja sih? Menurut teman-teman, hal-hal yang cemar itu apa aja? Hal-hal yang cemar itu banyak, teman-teman. Hal-hal yang cemar itu adalah hal-hal yang dilakukan ya untuk apa? Memberi, bukan untuk ya, tetapi memberi apa? Memberi dampak kecemaran atau terpolusi diri kita. Itu hidup manusia lama. Jadi jelas ya, kenapa manusia lama dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ya, manusia lama adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ya, maka pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, yang ada di hatinya cuma kebodohan dan kedegilan, dan perasaan mereka tumpul, menyerah pada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Itu mereka. Jadi pertanyaannya, kamu mereka bukan? Kita mereka bukan? Ya. Old man. Jawab sendiri ya. Kita lihat, kalau old man seperti itu hidupnya, lalu kalau misalnya new man kayak apa dong? Hidupnya kayak apa? Nih ya teman-teman, kita lihat ya di ayat selanjutnya, bicara tentang new man-nya nih. New man ya, new man-nya ada di Efesus pasal 4 ayat 20-24. Kita lihat ya. Tetapi ayat 20 ya, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman, kalau baca ini kita bisa lihat bedanya jauh banget antara old man sama new man. Setuju ya? New man adalah orang ya, manusia baru adalah orang yang telah hidup merdeka dalam Kristus. New man adalah orang yang telah hidup merdeka di dalam Kristus. Teman-teman, tadi waktu kamu melihat yang old man di PPT itu kan ada gambar ya. Gambarnya orang ya, itu mewakili orang deh ya. Orang lagi tidur kayak gitu. Lalu apa yang ada di dalam dirinya? Yang ada di dalam pikirannya, kata-katanya. Dia hanya sedang menumpuk apa? Menumpuk apa? Das. Ya. Jadi sia-sia. Semua yang dikerjakannya itu sia-sia. Makanya kamu lihat gambarannya deh. Dia frustasi gitu. Ya kan? Di meja frustasi gitu. Tetapi kamu lihat ya new man. Lihat gambarnya new man ya. Kamu lihat di PPT itu gambar new man ada gimana? Orang yang kakinya tuh tadinya ada rantai dengan belenggu ya, yang gede banget. Lalu apa yang ada? Dia bisa lari. Kenapa? Karena udah lepas. Itu yang dimaksud. Orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus itu new man. Manusia baru. Jadi kalau manusia baru, kenapa dia bisa disebut manusia baru? Kenapa dia bisa terlepas dari belenggu? Kenapa dia bisa hidupnya berbeda dengan old man? Karena yang pertama ya, di ayat yang tadi kita udah baca, yang pertama kita lihat ya. Karena dia telah mendengar tentang Kristus. Yang kedua, bukan hanya dengar, tetapi dia menerima pengajaran kebenaran yang nyata dalam Kristus. Bukan cuma dengar, tetapi terima pengajaran kebenaran. Terima the truth. Ya, the truth.
kebenaran. Kata yang nyata dalam Yesus. Teman-teman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan itu baik-baik, ada firman Tuhan yang mengatakan akulah kebenaran dan hidup. Jadi yang diterima adalah siapa? Tuhan yang sendiri, karena di dalam Tuhanlah kebenaran itu ada. Lalu setelah mendengar, setelah terima, ada yang dilakukan. Yang dilakukan itu apa? Sudah menanggalkan. Kalau ada kata sudah menanggalkan, artinya ada yang dilakukan. Ambil contoh ya. Sekarang masa pandemi. Oke? Masa pandemi itu tiap kali kita habis kemana pulang, kita mesti ganti baju. Karena kalau kita nggak ganti baju, nggak mandi bersih, ya, maka virus itu bisa melekat pada diri kita. Nah, waktu kamu pergi mandi, waktu kamu pergi keramas, pada waktu kamu akhirnya selesai mandi dan keramas, apa yang kamu lakukan? Masa iya kamu pakai baju yang lama lagi? Nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin kamu pakai baju yang lama lagi? Karena baju yang lama itu kan baju yang udah kotor, yang mungkin akan membuat kamu terjangkit virus COVID-19. Betul nggak? Itu sebabnya kamu tanggalkan pakaian lama itu, tanggalkan pakaian bekas itu, yang yang kamu pakai pada awalnya itu, supaya apa? Supaya kamu terbebas dari paparan virus COVID-19. Betul? Lalu, masa ya kamu nggak pakai baju? Ya enggak dong. Kamu ambil baju yang baru. Kamu pakai. Itu maksudnya. Sudah menanggalkan manusia lama. Jadi artinya kamu udah copotin pikiran yang sia-sia tadi. Kamu udah copotin segala keserakahan dalam melakukan kecemaran. Kamu udah copotin pikiran-pikiran kamu yang gelap itu. Kamu udah copotin semua. Lalu apa yang kamu kenakan yang baru itu? Yaitu apa? Kenakan pikiran yang telah diperbarui oleh Kristus. Ya, kamu menanggalkan manusia lama. Lalu mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang telah dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Jadi di dalam hidup kita secara mental, secara pikiran, kita semua udah ada di dalam pikiran yang gak sia-sia lagi. Kenapa? Karena pikiran kita pikiran yang tertuju pada Kristus. Dan apa yang ada, keinginan yang ada di dalam diri kita, bukan lagi keinginan biasa, tetapi keinginan yang dituntun, dipimpin oleh roh. Ya. Nah teman-teman, mengenakan manusia baru, ya, itu artinya kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Mengenakan manusia baru itu artinya kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Teman-teman, kalau udah lihat kayak gitu, ya, menurut kamu, kalau kamu jadi manusia baru itu benar-benar kamu menjadi new man nggak? Bener banget jadi new man ya. Kenapa? Bedanya jauh banget. Kalau dulu mah semuanya apa yang saya mau. Kalau dulu mah apa yang semua saya suka. Kalau dulu mah saya puas-puasin segala dosa gitu ya. Tetapi udah jadi new man mah enggak. Ya. Waktu kamu jadi new man, enggak melakukan keinginan daging kamu lagi. Ya. Tetapi apa yang kamu lakukan adalah kebenaran dan kekudusan yang Tuhan kehendaki. Kalau misalnya kamu melakukan hal itu, menurut kamu itu orang bebas apa bukan? Kalau kamu nggak melakukan semua keinginan-keinginan kamu lagi, artinya kamu itu manusia yang udah dibebaskan atau malah terbelenggu. Terbelenggu dong, kalau dulu jadi manusia lama saya bisa bebas ngelakuin apa aja yang saya mau. Saya seneng ini saya lakuin, saya seneng itu saya lakuin. Ya kan? Tetapi setelah jadi manusia baru lah, saya nggak bisa. Kalau saya pengen ini, ternyata itu dosa. Saya pengen yang itu, ternyata itu dosa. Jadi malah saya nggak bebas. Karena saya nggak bisa memuaskan keinginan diri saya.
Teman-teman, kalau pikirannya kayak gitu, teman-teman salah loh. Ya, menjadi manusia baru, malah teman-teman menjadi manusia yang bebas, yang merdeka. Dari apa? Dari hukuman maut. Ya, dari akibat dosa. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini kan bukan cuma sekarang, teman-teman. Ya kan? Hidup kita itu bukan cuma sekarang. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kalau kita masih hidup dengan tidak mengenal Kristus, menjadi manusia lama, kemana teman-teman akan pergi? Teman-teman tahu kan? Ya, hanya di dalam Tuhan. Mulut mengaku, hati percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, kalau teman-teman nggak kenal dia, nggak terima dia, nggak menerima kasih pengorbanannya dia, teman-teman tahu kan, teman-teman akan pergi kemana? Ya kan? Nah, kalau udah begitu, menurut teman-teman, orang yang disebut manusia lama, itu manusia yang terbelenggu, atau manusia yang malah dimerdekakan? Betul, terbelenggu. Terbelenggu apa? Terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu oleh perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ya kan? Tetapi setelah kamu menjadi manusia baru, ya, kamu tetap boleh melakukan apa yang kamu mau. Kamu boleh tetap suka-suka hati, boleh. Tapi ingat, semua yang kamu kerjakan sesuka hati itu janganlah di luar kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Oke? Ya, nggak susah kok. Nggak susah. Mau main game? Oh, silakan main game. Tapi jangan 24 hour kamu pakai hidup kamu buat main game. Akhirnya anugerah yang Tuhan percayakan buat kamu, bisa memperoleh pendidikan, bisa bersekolah, kamu abaikan. Ya kan? Boleh. Mau main game silakan. Mau olahraga silakan, mau kesini ke sono silakan. Tapi ingat, semuanya itu tetap ada di dalam kendali. Ya, kendalinya apa dong? Bordernya apa? Yaitu apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, di dalam Tuhan. Oke, ingat Rasul pernah bilang better. Kamu boleh better, bebas, tapi tertib atau terkendali. Maka kamu akan menjadi manusia baru yang merasakan kemerdekaan yang amat luar biasa. Ya. Nah, sekarang teman-teman, the case of the dead old man. Sama juga artinya, when the old man dies, the new man gains freedom. Kalau udah kayak gini, ya, pernyataan di awal tadi udah kejawab ya. Ya, betul banget, benar banget. Kalau manusia lama kita mati, maka kita akan menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dari apa? Sekali lagi saya kasih tahu. Merdeka dari dosa yang membawa kita pada kematian yang kekal. Ya, karena di saat kita menjadi manusia lama, kita kan kayak tadi ya, Rasul bilang, terbelenggu oleh dosa. Dan kalau kita dibelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, teman-teman tahu nggak? Kita itu tawanannya apa? Tawanannya iblis. Ya, manusia lama adalah manusia yang memberikan dirinya ditawan oleh iblis. Lalu sekarang kita lihat, sebagai manusia baru, kita jadi menghidupi kemerdekaan. Ya, menghidupi kemerdekaan yang luar biasa, yaitu apa? Kita nggak akan ada di dalam kematian yang kekal. Kita nggak akan menjadi tawanan si iblis. Ya, bukan lagi tawanan si iblis, tetapi kita adalah siapa? Kita adalah anak-anak Tuhan yang dimerdekakan dan disiapkan tempat untuk nanti kembali kepada Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Wah, luar biasa banget.
Terus setelah menjadi manusia merdeka, setelah menjadi manusia yang memenangkan kemerdekaan itu, kamu masih hidupnya kayak apa? Masih kayak apa? Minggu lalu kita HUT Gloji ya. Lalu sempat bilang bahwa apa yang dapat aku lakukan? What can I do? Teman-teman, berkaryalah bagi Kristus. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kamu. Ya, sehingga dunia dapat melihat bahwa kamu adalah new man. Kamu adalah manusia yang telah mengenakan Kristus dan dimerdekakan oleh Kristus. Ya, teman-teman, jika dulu saya masih begini, apa sekarang mungkin saya menjadi new man? Mungkin banget. Mungkin banget. Tanggalkan manusia lama kamu. Kenakan manusia baru. Ya. Dengar tentang Tuhan. Terima Dia. Lakukan apa yang Dia mau. Ya kan? Dan hidupi kebenaran dan kekudusan. Maka kamu sudah menjadi manusia baru. Lalu stop sampai situ? Enggak. Berkaryalah bagi Kristus, teman-teman. Dengan semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kamu, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Yang paling gampang adalah ya, ubah gaya hidup kamu dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. So guys, let your light shine. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Kami tahu bahwa jika manusia lama kami mati, artinya kami sudah keluar menjadi pemenang, yaitu manusia yang dimerdekakan. Dengan sebutan yang baru, yaitu manusia baru. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh tahu tentang apa itu manusia lama dan bagaimana itu manusia baru. Sekarang kami mau menjadi manusia yang baru. Caranya pun kami tadi udah dikasih tahu, ya. Kami udah dengar tentang kebenaran. Kami terima. Setelah kami dengar, kami terima. Lalu setelah itu kami melakukan apa yang harus kami lakukan, yaitu meninggalkan pola hidup kami yang lama, meninggalkan lifestyle kami yang lama, lifestyle yang punya pikiran sia-sia, lifestyle yang pikirannya cuman kosong doang, lifestyle yang cuman maunya hidupnya menuruti hawa nafsu, melakukan kecemaran dan lain-lain. Kami tanggalkan itu. Dan kami mengenakan manusia yang baru. Yaitu apa? Manusia yang hidupnya di dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu saat ini komitmen kami adalah kami mau menjadi manusia baru. Dan hal yang kedua, bukan cuma jadi manusia baru, kami juga mau menjadi manusia baru yang berkarya bagi Tuhan. Dengan cara melalui gaya hidup kami, melalui perilaku hidup kami, sehingga dunia dapat melihat kemuliaan Kristus lewat diri kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teguhkan komitmen kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Contoh Vivi Gopur atas pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai pelayanan Contoh Vivi untuk kedepannya. Teman-teman, saat ini mau mengajak teman-teman untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa melakukan transfer ke rekening gereja, bisa di-scan QR code-nya, atau buat teman-teman yang belum punya rekening, bisa minta tolong papa mamanya untuk transfer ke gereja. Dan untuk nominal transfernya juga ditambahin angka 1 di belakang nominal transfer dari persembahan teman-teman. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat
dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang juga memimpin untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami ini, supaya Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya dapat dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku juga mau mengajak teman-teman untuk kita boleh sama-sama ikut Dig and Pray setiap hari Sabtu di minggu ke-1 dan minggu ke-3. Terus juga kita ada fellowship setiap hari Minggu di minggu ke-4. Dan buat teman-teman yang hari ini udah ikut ibadah, jangan lupa untuk scan QR code atau klik link untuk menginfokan bahwa teman-teman itu ada bersama-sama dengan kita untuk beribadah sama-sama pada hari ini. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman sekarang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk satu doa pokok syafaat. Kita terus mau berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang terus-menerus dilakukan sampai hari ini gitu. Berdoa kiranya setiap masyarakat juga punya kesadaran untuk melakukan vaksin gitu, mau divaksin. Dan mereka juga tetap mau menjaga protokol kesehatan gitu. Karena pengalaman aku ketika aku divaksin itu ternyata banyak yang tetap agak mengenyampingkan prokes gitu. Jadi berharap walaupun mereka udah divaksin atau yang lagi divaksin juga tetap bisa menjaga prokes, dan kiranya Tuhan juga yang terus turut campur untuk pelaksanaan vaksin ini dan pandemi COVID ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelaksanaan vaksin. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin dan menyertai untuk pelaksanaan vaksin ini, di mana masyarakat Indonesia juga mungkin sudah banyak ada yang divaksin, tapi ada juga yang belum. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kesadaran juga untuk setiap masyarakat Indonesia yang belum divaksin, kiranya mereka mau segera untuk mendaftarkan divaksin, dan kiranya mereka juga boleh terus menjaga prokes ya Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang sertai untuk pelaksanaan vaksin ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah dan orang-orang yang mengelola vaksin ini supaya bisa berjalan dengan baik dan bisa benar-benar turun ke masyarakat ya Tuhan. Dan juga untuk masyarakatnya juga boleh diberikan kesadaran untuk mau divaksin. Engkau juga tolong berkati dan memimpin untuk setiap pelaksanaan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa, kami serahkan hal ini seterusnya dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang turut campur, Tuhan yang berikan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus ada dalam pimpinan dan penyertaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara perlahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita mau kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mau angkat pujian, maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Hormat
membawa berkat. Teman-teman, mari kita berdoa ya sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menjadi manusia baru pada saat ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami agar kami dapat menghidupi terus-menerus kebenaran dan kekudusan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga dunia dapat melihat bahwa kami adalah anak Allah. Kami adalah orang-orang yang telah dibayar lunas oleh Kristus, sehingga kematian kekal bukan lagi menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan, saat ini kami mau menghidupi hidup baru kami dengan berkarya bagi Kristus. Let your light shine, biarlah menjadi gaya hidup kami, sehingga kami di dalam hidup kami sehari-hari kami terus-menerus boleh memancarkan kasih Tuhan, terus-menerus boleh menjadi garam dan terang dunia. Teman-teman, biarlah dengan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan, kita boleh keluar menjadi lebih dari pemenang karena kita adalah manusia yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Terimalah berkat Tuhan agar kita mampu melakukannya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita, meneguhkan kita untuk kita boleh keluar, menunjukkan diri bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan hidup yang terus menjaga kebenaran dan kekudusan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.
you.